Sasaran sampean dari Ortu Asik ini adalah anak-anak yang belum pernah dapat bantuan sama sekali, gitu kan? Berarti program itu nggak jalan dong? Kalau menurut saya bukan nggak jalan, mungkin belum merata. Mungkin satu dari pendataan juga belum semuanya nyampe ke pemerintah, supaya kita tahu bahwa kita justru mengalokasi yang belum dapat itu, makanya kita terjun itu karena ada usulan dari masyarakat yang harusnya minta dibantu, belum turun bantuannya, maka kita coba bantu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Mirip TV Channel sore hari ini masih dalam program Ngopi Sini Yuk. Sore hari ini ada sesuatu yang harus kami sampaikan. Ada informasi berkenaan dengan salah satu program dari Perkumpulan IKALA atau Ikatan Kawan Lama. Kali ini kita akan ngobrol sama dua orang. Beliau ini pemegang program Orang Tua Asuh IKALA. Apa sih Ortu Asik? Sudah ada di sebelah kanan saya. Ada, selamat sore Pak Haji Eri. Sore juga. Selamat sore Pak Teguh Kopi. Ya, saya. Teguh Kopi Sunario. Jadi lebih familiar namanya dengan Teguh Kopi, ya kan? Sebelum saya jualan kopi, beliau sudah dilahirkan dari keluarga kopi. Ya kan? Ya kan? Seperti itu kan? Ya, betul. Ortu Asik. Ya, kalau boleh dijabarkan dulu, apa sih Ortu Asik? Oke, terima kasih Mas Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ortu Asik itu salah satu program dari Yayasan IKALA. Kita di sini menjembatani kebutuhan di masyarakat. Ternyata banyak anak-anak di kota-pekotaan terutama dari keluarga tidak mampu tapi ingin sekolah. Oke. Ya, itu salah satunya, ya kita ada berkriteria sebetulnya, ada 4 kriteria yang kita sudah kita sepakati bersama anggota. Itu adalah kita akan bantu untuk anak yang mau sekolah tapi yatim piatu, yatim atau piatu, tidak mampu dan berprestasi. Dari situ telah menemukan data itu, kita baru survei ke lokasi, biasanya seperti itu. Jadi dikumpulkan data dulu, misalnya ada data, datang, ada yang mengajukan, betul. Ya ada yang mereferensikan, betul. Setelah itu disurvei. Survei itu tentunya untuk menentukan uji kelayakan. Betul sekali. Ya, guna tepat atau tidaknya bantuan tersebut. Betul sekali. Itu usulan bisa dari sementara ini, kemarin baru dari kalangan anggota IKALA sendiri. Oke. Terus berkembang, akhirnya ada yang dari lingkungan, terus ada dari sekolah juga. Nanti kita tetap kita yang melakukan survei, kita yang menentukannya. Itu syaratnya belum pernah dapat bantuan juga, gitu loh. Kalau benar-benar tidak mampu juga, itu pasti insya Allah kita bantu. Apakah masih ada anak-anak sekolah yang belum dapat bantuan di kota ini, Pak Eri? Saya pikir tadinya yang nggak ada, ternyata pas kita di lapangan masih banyak, Pak. Padahal kan yang kita tahu sudah banyak program, ya kan, dari pemerintah. Ada Kartu Indonesia Pintar, ada Kartu Indonesia Sehat, ya kan? Kartu Indonesia Pintar ini harusnya kan cover untuk kebutuhan anak-anak sekolah. Jika sampean bilang sasaran sampean dari Ortu Asik ini adalah anak-anak yang belum pernah dapat bantuan sama sekali, gitu kan? Berarti program itu nggak jalan dong? Kalau menurut saya bukan nggak jalan, mungkin belum merata. Mungkin satu dari pendataan juga belum semuanya nyampe ke pemerintah, supaya kita tahu bahwa kita justru mengalokasi yang belum dapat itu, makanya kita terjun itu karena ada usulan dari masyarakat yang harusnya minta dibantu, belum turun bantuannya, maka kita coba bantu mereka. Sampean dengan IKALA dalam program Ortu Asik ini tidak takut dibilang sampean overlap atau mendahului tugas pemerintah? Oh, enggak juga. Enggak. Justru kita saling membantu aja, itu aja. Kita justru mau program pemerintah dengan sisi lain kita, itu loh. Di lain dengan jalur lain lah, gitu loh. Tidak harus tergantung sama pemerintah, gitu. Kenapa harus overlap? Kenapa tidak memilih, misalnya sudah dapat data, sampean berikan pada dinas terkait, bisa dinas sosial atau dinas pendidikan? Kalau itu kita independen, jadi kita nggak selalu itu. Begitu mereka dapat bantuan, kita akan cut, kita akan alihkan yang lainnya. Begitu? Iya, kita ada aturannya juga, ada di situ mereka kesepakatan. Seandainya anak tersebut yang kita bantu ternyata udah dapat dari pemerintah, pas di tengah jalan kita cut. Kan kita ada evaluasi tiap 6 bulan. Kita cut, kita alihkan yang belum dapat, gitu loh. Jadi mereka udah
ambil pemerintah gitu. Oke, ini program yang baik. Ini program yang sangat bermanfaat tentunya untuk Ya. masyarakat Indonesia guna menunjang pendidikan di masa depan Betul. tentunya. Ya. Tujuan sampean semuanya baik, bersinergi membantu kinerja pemerintah. Apakah ke depan IKALA atau Ortu Asik ini bisa juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait di kota ini? Untuk bekerja sama sangat dimungkinkan, tapi untuk awal tahap pertama ini kita coba mau independen dulu. Mandiri ya? Mandiri, sangat mandiri. Kita donatur juga dari anggota IKALA sendiri. Terusan ya alhamdulillah untuk tahap pertama ini kita sudah 18 anak kita bantu untuk di sini kita bantu sementara untuk biaya SPP-nya, pendidikannya, biaya sekolahnya, Ya. SPP selama 1 tahun. Setahun ke depan kita evaluasi, seandainya itu berhasil akan kita lanjutkan lagi sampai selesai. Tadi kan ada 4 kategori. Ya. Bisa untuk anak yatim piatu, Ya, anak yatim atau piatu, atau piatu, Ya. terus tidak mampu. anak tidak mampu dan anak berprestasi. Prestasi, betul. Bagaimana pola evaluasinya, Pak? Ya, kita akan minta reward dari sekolah, Ya. progresnya dia, belajarnya seperti apa. Kita juga akan paling tidak 6 bulan sekali, paling lama, kalau nggak 3 bulan sekali kunjungan ke rumahnya. Seandainya orang tua yang tadinya yatim piatu udah menikah lagi orang tuanya, itu akan otomatis gugur. Kita akan review tiap 3 bulan paling lamanya itu ke orang tuanya juga, ke rumahnya juga, ke sekolahnya. Oke, setiap triwulan sampean dan tim melakukan Ya. evaluasi guna Akurasi data. Ya, akurasi data. Sekarang gini, Pak, ketika sampean dapat data dari masyarakat, apakah ini akan dilakukan bergantian? Dalam arti kalau kemarin yang saya tahu Jumbar itu kan bergantian dari kecamatan utara Oh, gitu. ke barat, ke selatan, ke timur. Atau ini bisa dijalankan serempak? Dalam arti sampean sudah ada nih. Kalau sekarang ada berapa anak yang sudah jalan? Kalau yang sudah jalan itu 18 anak. 18 anak. Jadi itu sebetulnya dari tim kita, tim Ortu Asik itu yang fake itu 17. Ya. Yang satu itu adalah insiden di lapangan. Jadi pada saat kemarin undangan itu untuk penyaluran bantuan yang tahap pertama dalam bentuk bantuan alat tulis dan Ya. sekolah ya, itu ada satu nama itu sama, cuman di data kami itu sebetulnya anak itu tidak masuk. Oke. Tetapi Datang karena semua. Karena itu memang kalau saya menilai itu rezeki aja dia gitu. Betul, betul. Kebetulan anaknya sama, Namanya sama ya? speknya, spesifikasinya Sama, masuk semua ya. gitu. Kebetulan dia anak yatim, kebetulan dia ramah tidak mampu, Ya. belum dapat bantuan, masuk semua. Tetapi alamatnya berbeda. Oke. Tapi dari surat menyurat kita itu Heeh. salah ketik gitu loh. Oh. Gitu. Jadi itu menarik gitu loh, maksudnya menariknya kok pas gitu loh. Ya. Kebetulan ya. Nah itu akhirnya dia jadi next program ke depan. Tapi pada saat itu ya dia dapat juga. Dapat juga, tetap dapat. Jadi tidak mengurangi kuota yang sudah ada, tapi menambah satu. Tapi untuk SPP-nya kita pending dulu untuk season berikutnya. Oke. Sekarang 18 anak. Iya. Ya kan. Jika ada info lagi masuk, ya kan. Misalnya ada sekitar 5 lagi masuk. Ini akan dijalankan serempak atau nanti tahun depan? Kan kita kan punya program kan 6 bulan sekali ya, khususnya Iya. 6 bulan sekali untuk mereview Yang sudah jalan. Nah, kalau memang misalkan ada perubahan otomatis bisa dimasukkan. Karena mungkin saat ini sumber donasi atau donaturnya masih dari IKALA sendiri betul. ya. Jadi masih dalam keterbatasan. Akhirnya dilakukannya nanti maraton Enggak berarti. juga, sebetulnya gini, kita juga istilahnya di sini, kalau saya di IKALA pun donatur kita belum kita buka semuanya mas, maksudnya belum kita tawarkan semua anggota Oke. IKALA. Itu sekitar 30-an lebih sedikit donatur tetap. Kita juga istilahnya kita mengelola dana ini kan kepercayaan pak. Ya. Itu ingin yang ada yang 30 ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, baru kita istilahnya nanti bisa tawarkan ke anggota yang lain. Ini loh Oke. hasilnya seperti ini. Kalau kita tawarkan sekarang mungkin banyak yang masuk, cuman kita coba rem sendiri gitu loh. Kita Coba. ukur kemampuan kita Ya. dan memang siap semuanya, baru kita running. Oke, Iya, berarti di ini tahap kedua untuk, nanti. untuk trial error dulu ya, untuk Iya. baca kondisi di lapangan seperti apa. Nyatanya kemarin di program pertama juga ada miss data, ya Iya. kan, paling enggak itu jadi langkah pembelajaran buat IKALA dan program Ortu Betul, Asiknya. betul. Kalau kita menyikapi kondisi belajar saat ini, ya era pasca pandemi 2019, di mana semua kegiatan belajar ini online, ya kan, dan itu sudah ada keputusan dari Menteri Pendidikan sampai akhir tahun untuk tahap evaluasi pertama sampai akhir tahun hingga pandemi ini bisa dikatakan benar-benar berakhir, ya kan.
yang dibutuhkan anak sekolah sekarang itu adalah teknologi, Pak. Betul. Gadget dan juga jaringan internet. Ya. Apakah ada pemikiran untuk membantu dalam hal seperti itu? Ya sebetulnya itu memang satu problematika nasional ya, Ya. ketika kita berbicara tentang sistem belajar mengajar di Indonesia saat ini. Daring online itu tadi Ya, gitu. Tetapi kita kemarin langkah awal kita sudah berkoordinasi dengan dinas terkait bahwa pemerintah akan memberlakukan apa itu anak sekolah berangkat itu kemarin kan evaluasi terakhir itu info terakhir itu kan Juli sudah berangkat, ternyata Ya, kan belum. di tengah perjalanan kan harus berubah lagi. Betul. Tetapi kita program kan sudah fix nih, Ya, barang-barang sudah dibelanjakan semua. Jadi akhirnya tetap kita realisasikan, walaupun mungkin saat ini belum bisa digunakan, Ya. betul. Jadi tidak menutup kemungkinan itu jadi PR kami Ya. ke depan. Itu apa nih yang harus kita lakukan dengan situasi yang seperti ini? Ya. Tim kreatif kita nanti sama berdiskusi dengan yayasan, apakah kita perlu memberikan fasilitas yang dibutuhkan seperti itu? Kalau melihat data, itu rata-rata anak-anak yang masuk istilah orang tua asik ini yang jadi binaan ini rata-rata kan di swasta semua. Oke. Jadi secara SPP dan lain sebagainya masih berbayar. Ya, ya, Nah, ya, ya. itu jadi kita masih konsisten di situ. Sementara ini programnya berjalan di sekolah swasta. 80% ya Pak ya? 80%. Ada yang 2 di negeri. Negeri 2. Oke, 80% mereka dari swasta. Apakah ini memang tujuan dari Ikala fokus ke sekolah yang swasta, atau memang kebetulan data yang diberikan untuk disurvei memang mereka berasal dari sekolah swasta? Kebetulan. Jadi secara kebetulan itu tim verifikasi data di lapangan Ya. itu menemukannya ya seperti itu gitu. Karena memang pada saat itu kan berdasarkan usulan anggota. Ini anak. Nah, ketika di cross check rata-rata mereka di swasta sekolah. Program ini ya berjalan selama 1 tahun. Kontraknya Ya. 1 tahun dulu. Kontraknya 1 tahun di awal. Sampean akan evaluasi ketika 3 bulan dan 6 bulan. Sampai hati Pak, ketika memang itu tidak memenuhi kriteria, ya kan? Karena sampean kan nggak tahu nih, apakah kriteria dan penilaiannya sudah disampaikan di awal. Mengingat sampean tadi punya 4 kategori berbeda. Ya. Kategori pertama kriterianya apa, kategori kedua Ya. kriterianya apa, apakah ini sudah disampaikan untuk pemutusan kontraknya nanti? Sebelum pas saat pembagian alat tulis, sepatu, tas dan buku, kita kasih ke berita acara untuk ditandatangani. Di situ ada klausul-klausulnya. Ya. Syarat-syaratnya, jumlah besaran SPP udah ditentukan semuanya. Tiap anak berbeda tergantung sekolahnya. Oke. Gitu. Jadi mereka udah tanda menyepakatin, menyetujuin seandainya di tengah jalan diputus atau apa gitu. Itu udah semuanya udah tertera. Oke. Gitu. Kalau tadi yang anak yatim, Yatim piatu, yatim piatu, yatim atau piatu, yatim atau piatu tidak mampu dan berprestasi. berprestasi. Ya. Sekarang kalau evaluasinya untuk yang anak yatim piatu, Pak, akan berakhirnya dikarenakan apa? Untuk program SD itu kita pokoknya selesai sampai SD, lulus SD. Nanti kita evaluasi perlu nggak anak ini masuk SMP, maksudnya dibantu lagi gitu loh. Gitu. Kita pokoknya yang penting anak itu semangat belajar masih ada dulu gitu. Kalau yatim itu memang kita prioritaskan paling atas. Gitu. Setelah kalau yang yatim atau piatu itu jelas tadi, ketika si orang tua Apa? ini menikah lagi, Ya. maka gugur sudah bantuan tersebut. Betul. Ya kan? Iya. Kalau untuk anak yang tidak mampu, apa yang akan menggugurkan bantuan tersebut? Ya prestasi di sekolah sebetulnya. Jadi kita kan akan pantau, kita bekerja sama dengan pihak sekolah, pihak guru, khususnya Ya. itu anak yang kita bina ini secara akademisinya itu bagaimana? Oke. Apakah terus naik atau malah justru menurun? Nah, kalau menurun kan ada beberapa istilahnya apa ya kriteria ketika anak itu akhirnya jadi malas sekolah. Jadi kalau misalkan karena dia sudah jadi malas untuk berangkat ke sekolah karena alasan tertentu atau apa kayak gitu kan, itu otomatis akan menggugurkan hak dia Iya, untuk iya. mendapat itu. Tapi kalau dia masih punya motivasi tinggi, ya terus kita lanjut sampai selesai. Oke. Di sini prestasi pun tidak harus akademik. Non akademik pun kayak olahraga, kalau dia memang berprestasi itu akan kita support gitu. Oke. Iya, jadi seandainya anak itu akademiknya biasa aja nih, tapi dia
Jago main bulu tangkis. Iya, bisa mewakili sekolah, apalagi Kota Pekalongan. Ya. Nah, ini kita akan support terus. Support. Sampean membangun program ini bersama Ikala, Ya. Ortu Asik ini tidak menutup kemungkinan ya ketika pihak dari government tahu ada program yang baik, tiba-tiba mereka datang, Ya. ya kan? Mereka datang dan mau bahasanya pastikan bahasa pengen bersinergi, Ya. bekerja sama. Kalau mereka tertarik, kita diajak duduk bareng, monggo, nggak apa-apa. Untuk kebaikan apa enggak gitu loh. Kita berbagi kebaikan, monggo. Kalau saya sih gitu. Dari pihak orang tua sih Pak ya. Memang ya kita kan selagi ikutin rule masih jalur kita seiring, monggo nggak masalah. Misalnya mereka menjadi donatur dan program sampean semuanya diatur oleh protokol. Nggak bisa. Kita sementara ini kita mau independen, makanya kita menjaga kepercayaan donatur ini Pak. Ya. Tidak mau ada donatur baru yang akhirnya mengendalikan program yang sudah kita bangun. Kita harus sesuai Dengan program kerja kita Ortu dulu. Asik ini. Betul. Jadi tidak ada pihak manapun yang bisa merubah program. Intervensi ya programnya sementara itu. Nanti kalaupun itu setelah evaluasi baru kita merumuskan lagi programnya yang terbaik mana, yang harus dilanjutin mana, yang ditambahin mana itu. Ada kemungkinan sampean akan buka ini untuk umum. Kalau secara umum itu pasti nantinya akan melebar ke situ. Secara umum pasti akan melebar ke situ. Akan tetapi jadi kan ini kita mengelola amanah ya. Ya. Amanah dari orang yang mau berdonasi ke situ. Betul. Harus disatukan dulu persepsinya gitu. Ini loh, program ini rule-nya seperti ini. Mereka setuju nggak? Jadi tidak serta-merta mereka mau donatur. Ya. Terserah kita yang terserah atur kita. Nggak bisa Nggak ya. bisa gitu. Oke. Takutnya itu wong ini namanya amanah, nanti kita orang kan tidak pernah tahu ya hatinya ketika ternyata kok banderanya modelnya kayak gitu. Nah, itu kadang ada orang seperti itu. Oke. Karena yang di apa ya dalam proses perjalanan ini ada juga yang mengusulkan sebetulnya dia itu mau bantu, Mhm. tetapi tidak pengen secara langsung. Ya. Udah nih aku titip 2 orang, kasarannya 2 orang anak. Ya. Ini saya semua. Itu tidak menutup kemungkinan nantinya akan terjadi seperti itu. Oke. Gitu. Jadi kita hanya sebagai media sebetulnya untuk menyalurkan kepada bantuan anak itu, tetapi yang memberi itu tidak mau tampil di depan. Itu ada seperti itu. Mungkin kedepannya pasti seperti itu. Oke.